Halo guys, selamat datang di channel Yahya Putra Pradana. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu mengenai Python? Jika belum, mari kita pelajari secara bersama-sama. Jadi, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia karena Python menggunakan bahasa yang familiar dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik itu pemula maupun expert. Kemudian, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang high level programming language dengan menggunakan sistem dynamic typing atau dynamic semantics. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca deskripsi dari Python di website python.org. Kemudian, apa sih kegunaan dari Python ini? Jadi, Python dapat digunakan untuk web developer dan internet developer atau membangun website dan internet. Kemudian digunakan untuk scientific and numeric atau perhitungan saintis dan matematis. Kemudian juga digunakan dalam bidang pendidikan, digunakan untuk desktop GUI, bisa juga digunakan sebagai software development, dan yang terakhir dapat digunakan dalam aplikasi bisnis. Sebelum kita mempelajari mengenai Python, kita harus download dulu aplikasi Python di website ini dengan mengklik tombol download. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik tombol ini apabila komputer kalian menggunakan OS Windows. Namun, jika OS di laptop maupun komputer kalian menggunakan Linux atau Mac OS, kalian bisa mengklik salah satu dari tombol ini. Setelah terinstall, maka kalian dapat menjalankan aplikasi Python ini. Namun, di sini saya akan menggunakan salah satu text editor yang dapat digunakan untuk Python, yaitu Anaconda Navigator, khususnya yaitu Jupyter Notebook. Aplikasi ini dapat kalian download di anaconda.org. Seperti ini tampilan websitenya, dan kalian dapat klik bagian install Anaconda. Setelah aplikasi ini terinstall, maka kalian dapat buka Anaconda Navigator, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada home, berisi tampilan-tampilan aplikasi yang terinclude di dalam Anaconda Navigator. Kemudian terdapat environment atau library yang tersedia di Anaconda. Seperti ini. Anaconda menyediakan berbagai library dan modul yang dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan. Kita kembali lagi ke home dan kita klik Jupyter Notebook dengan cara mengklik launch. Setelah mengklik tombol ini, maka akan muncul tampilan home seperti ini. Jika kalian baru pertama kali menggunakan Jupyter, maka kalian dapat mengklik tombol new, kemudian klik tombol Python 3, sehingga muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa fitur di dalam Jupyter Notebook. Yang pertama, insert cell, yaitu untuk menambahkan sel baru di dalam Python atau di dalam sel Jupyter. Coba kita klik, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul baris baru di setelah baris ini. Kemudian ada juga fitur cut selected cells untuk memotong cells tertentu. Kita klik, maka cells di bawahnya akan hilang. Kemudian kita lanjut ke tampilan berikutnya. Di sini saya sudah membuat beberapa sintaks yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu fungsi print yang dapat digunakan untuk mencetak kalimat maupun mencetak angka atau bilangan. Di mana
ketika kita mencetak kalimat, kita harus menggunakan kutip 2 atau kutip 1 seperti ini. Boleh digunakan salah satu. Oh ya, sebelumnya Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sensitive case. Artinya, ketika ini huruf kapital dan ini huruf kecil, maka outputnya pun akan berbeda, seperti pada tampilan berikut. Ketika ini di baris pertama, hello world, huruf H-nya kapital, sedangkan di baris kedua, huruf H yang tercetak merupakan huruf kecil. Maka, perlu diperhatikan terkait penulisan huruf kapital maupun non-kapital. Kemudian, ketika kita menggunakan kutip 1, maka output yang dihasilkan pun berupa kalimat. Itu tidak akan mempengaruhi, baik itu menggunakan petik ganda maupun petik tunggal. Kemudian, kita dapat menggunakan kedua petik tersebut dalam kasus tertentu, seperti misalnya ini, Siska's house, di mana di sini terdapat tanda petik double untuk menandakan dia merupakan suatu string, dan kutip 1 yang menandakan sebagai suatu kalimat. Apabila kita outputkan, maka tanda kutip ini tetap mengikut karena di sini merupakan suatu kalimat. Kemudian, apabila kita tidak menggunakan double kutip maupun kutip tunggal, maka akan terjadi error seperti ini. Selanjutnya, apabila kita mengutip atau mencetak angka atau bilangan, maka kita tidak memerlukan tanda kutip. Kita outputkan. Oh ya, kalian bisa mengoutputkan ini atau menjalankan sel ini dengan menggunakan tombol run atau menggunakan tombol shift enter. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengenali komentar. Di mana komentar ketika dijalankan, dia tidak akan menghasilkan apapun. Jadi, kalian dapat menambahkan ini sebagai komentar dengan menggunakan tanda hashtag untuk mengenali apa maksud dari program itu. Coba kita run, maka tidak ada output apapun. Kemudian, kalian juga bisa mencetak beberapa baris dari program dengan menggunakan tanda titik koma seperti ini. Dengan menginputkan dua fungsi atau lebih sekaligus, yaitu print, maka outputnya akan seperti ini. Kemudian, kalian akan dan harus paham mengenai variabel yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu, di mana variabel ini digunakan untuk menampung baik itu string, list, maupun bilangan. Dan kita dapat mengecek tipe dari variabel ini dengan menggunakan fungsi type. Kita jalankan, maka outputnya adalah string, karena hello merupakan jenis kalimat atau kata bertipe string. Kemudian, kita juga dapat mengoutputkan variabel atau kalimat atau angka yang berada di dalam variabel ini dengan menggunakan fungsi print. Namun bedanya, di sini kita tidak menggunakan tanda petik, karena kita hanya mencetak variabel, di mana dalamnya sudah berupa string. Kita outputkan, maka outputnya akan seperti ini, sesuai dengan kalimatnya, yaitu hello. Selanjutnya, Python juga dapat digunakan untuk operasi numerik seperti penjumlahan, pembagian, maupun operasi campuran, di mana kita lebih baik menambahkan spasi untuk setiap operasi. Seperti ini. Kita jalankan penjumlahan ini, maka hasilnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian ini merupakan operasi pembagian. Kita jalankan, maka outputnya berupa suatu bilangan desimal. Selanjutnya,
Di sini ada pembagian, namun outputnya berupa bilangan bulat dengan menggunakan double slice seperti ini. Maka outputnya adalah 2, karena 5 dibagi 2 secara umum akan menghasilkan 2,5. Namun dalam pembagian ini bertanda ini, maka pembagian tersebut akan dibulatkan ke bawah. Selanjutnya, Python juga dapat digunakan untuk menggunakan operasi modulo seperti ini dengan menggunakan tanda persen. Jadi maknanya adalah di sini 3 mod 2. Mod ini diwakili dengan tanda persen. Apabila kita jalankan, maka akan menghasilkan output angka 1. Selanjutnya, Python dapat digunakan untuk operasi bilangan campuran seperti ini. Coba kita perhatikan. Kedua baris terakhir ini merupakan operasi campuran. Kita lihat outputnya. Maka di sini dia hasilnya 13 karena 7 ditambah 4 dikali 3 diambil 6. Dia akan melakukan operasi secara terurut dengan tetap mengutamakan perkalian terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Namun berbeda kasusnya apabila kita menggunakan dalam kurung. Maka output yang dihasilkan akan berbeda pula, yaitu -5. Kemudian, kita juga mengenal operasi perpangkatan dengan menggunakan tanda bintang sebanyak 2 kali. Di mana di sini kita akan mempangkatkan 3 dengan 3. Maka output yang dihasilkan adalah 27. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini.